Oke teman-teman, semoga masih bersemangat untuk belajar ya. Nah, ini ada di part terakhir, kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, sini saya punya segitiga sembarang. Segitiga A, B, dan C dengan huruf yang besar ya. Nah, di sini titik A dia berhadapan dengan sisi BC. Nah, bisa kita buat sisi ini sebagai sisi A. Jadi, sisi yang berhadapan dengan titik disebut sisi titik tersebut. Nah, di sini kan titiknya A. Maka yang berhadapan itu sebagai sisi A. Nah, sekarang di titik B dia berhadapan dengan sisi AC. Maka sisi AC bisa kita buat menjadi sisi B. Nah, sama juga dengan sisi C. Di sini titik C berhadapan dengan sisi AB. Maka sisi AB kita buat jadi sisi C. Nah, AB dan C ini hurufnya kecil-kecil ya, untuk membedakan antara segitiga dan sisinya. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena kita akan gunakan di aturan sinus dan kosinus. Seperti itu. Gimana misalnya? Nah, di sini ada aturan sinus. Aturan sinus itu identik dengan perbandingan. Nah, perbandingannya antara sisi dengan sinus sudutnya. Maksudnya di sini kan ada A per sin A. Artinya sisi A dibagi dengan sisi sudut sin di sini. Sin A-nya yang berhadapan. Sama dengan B per sin B. B, sisi B berhadapan dengan sudut sin B. Lalu C, sama dengan C per sin C yang besar. Maka sisi C sama dengan sudut sin C-nya. Sini besar sin C-nya. Jadi yang berhadapan ya untuk perbandingannya. Tuh. Nah, ini digunakan untuk soal-soal seperti apa? Kalau yang diketahuinya itu dua buah sudut atau dua buah sisi dengan salah satu sisinya. Jadi kalau yang diketahui dua buah sudut dan salah satu sisinya, kita bisa pakai perbandingan. Yang ini. Nah, sekarang kita ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus di sini ada 3. Kalau dilihat-lihat seperti Pitagoras ya. Jadi dia berbentuknya kuadrat. Dari sini ke sini dia kuadrat. Ya, ini seperti Pitagoras. Hanya di sini ada penambahan min 2 BC cos A. Nah, kenapa ini kok kayaknya susah banget ya? Nah, cara mudahnya kalau yang dicari atau di sini di ruas kirinya A, maka di sini yang B kuadrat tambah C kuadrat, ini nilainya B dan pengali di sininya, pengali dengan 2 kan dikurang 2BC. Pengalinya itu si kuadrat di sini. Nah, terus sudut yang diketahuinya itu sudut yang akan kita cari. Nah, A cosnya cos A. B cosnya cos B. Terus yang dicari C, maka yang diketahui sudut cos C. Nah, di sini disesuaikan dengan nilai yang ini. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. A, sini kali AB-nya. Kayak gitu. Ini karena A kuadrat plus C kuadrat, maka di sininya juga AC. Itu. Itu ya. Nah, kalau yang ini digunakan saat yang diketahuinya itu cuma satu buah sudut dan dua sisi lain. Bisa juga 3 sisinya diketahui, terus cuman ada satu sudut misalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, di contoh soal sini pada segitiga PQR diketahui besar sudut PQR sama dengan 120 derajat.
panjang sisi-sisi PQ sama dengan 12 cm dan QR sama dengan 15 cm. Panjang sisi PR adalah, nah tipsnya kalau ada soal seperti ini, kalian harus menggambarnya terlebih dahulu agar posisinya sesuai. Nah, di sini kita jawab ya. Kita buat gambarnya dulu. Nah, gambarnya seperti ini. PQR dengan sudut PQR, berarti sudutnya di Q ya. Q-nya 120 derajat, panjang sisi PQ. Di sini, panjang sisi PQ-nya 12 dan QR-nya 15. Membuat segitiganya juga segitiga sembarang. Nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu itu bentuknya segitiga siku-siku kah atau sama kaki, jadi bikin segitiga sembarang aja. Yang penting posisinya kalian tahu di mana letak sudutnya, di mana letak sisinya. Nah, setelah ini kita di sini lihat yang diketahui kan 2 buah sisi dan 1 buah sudut. Yang ditanya satu sisi yang lain, satu sisinya yang mana? Yang berhadapan dengan si sudutnya. Yang berhadapan dengan si sudutnya. Artinya kita bisa menggunakan aturan cos. Karena yang diketahui satu buah sudut dan 2 buah sisi. Terus yang ditanyakan yaitu sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Tadi kita tahu kalau yang ditanyanya A, maka si sudutnya itu sudut A di aturan kosinus. Nah, sekarang yang ditanya sisi PR. Yang diketahui ini. Jadi ini sisi yang Q, terus sudut Q-nya juga udah diketahui, maka kita menggunakan aturan kosinus. Nah, ini saya rubah tadinya kan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C cos A. Nah, ini saya sesuaikan dengan soal. Nah, tinggal kita masuk-masukkan. PR kuadrat sama dengan PQ-nya 12, jadi 12 kuadrat, ditambah QR-nya 15, jadi 15 kuadrat, dikurang 2 dikali 12 dikali 15 dikali cos 120 derajat. Tuh. Nah, kita uraikan nih pangkat-pangkatnya dengan perkaliannya. Diperoleh PR kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 225 dikurang 360 dari perkalian 2 dikali 12 dikali 15. Nah, min setengah diperoleh dari cos 120 derajat. Kalian bisa lihat dari tabel trigonometri. Nah, kita operasikan lagi. 144 ditambah 225 sama dengan, jadi 144 ditambah 225 dikurang 360 dikali min 1/2. Hasilnya itu 549. Nah, di sini kan PR-nya masih kuadrat ya. Nah, kita akar ini. PR sama dengan akar dari 549. Kalian boleh pakai kalkulator, itu hasilnya 23,4. Jadi, panjang sisi PR adalah 23,4 cm. Itu. Lanjut ya. Nih ada contoh selanjutnya. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi BC sama dengan 18 cm. Jika besar sudut BAC sama dengan 110 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 20 derajat, maka panjang sisi AC adalah, nah kalau dari soal kayak gini udah kelihatan ya, yang diketahui 2 buah sudut dan 1 sisi, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, biar lebih jelas, kita lihat dari gambar. Nah, gambarnya seperti ini. BC-nya 18, terus
sudut BAC berarti sudutnya di A ya. BAC berarti sudutnya di A 110. Besar sudut ABC berarti di B 20 derajat. Nah, ada sudut dan berhadapan dengan sisi. Terus yang ditanya panjang sisi AC. Sudut berhadapan dengan sisi yang ditanyakan. Nah, artinya kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, perbandingannya seperti apa? Seperti ini. Jadi, AC banding sin AC, yang ini, sin B, sama dengan BC per sin BC. Berarti di sini. Yang A nih. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Karena yang dicari AC, AC-nya tetap aja tulis AC per sin 20. Karena sisi AC berhadapan dengan sudut 20 derajat. Sama dengan BC-nya 18. Nah, sin BC, sin yang berhadapan dengan sisi BC itu 110. Nah, seperti itu. Lalu kita kali silang. Atau langsung aja. Jadi, AC sama dengan sin 120 derajat dikali 18 per sin 110. Nih. Nah, ini bisa dicoret nggak? Enggak ya. Karena ini bentuknya derajat, bentuk fungsi trigonometri. Jadi kita bisanya disederhanakan. Caranya gimana? Nah, ini pakai sudut berelasi. Sin 20 derajat kan dia di bawah 90 derajat. Kita rubah dengan sudut berelasi di kuadran 1, maka sin 20 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 70 derajat. Maka kita peroleh cos 70 derajat. Nah, yang di bawahnya juga sin 110 itu kan ada di kuadran 2. Maka bisa kita menggunakan sudut berelasi 100 sin 110 sama dengan sin 180 dikurang 70 diperoleh jadi sin 70. Nanti dilihat lagi ya materi tentang sudut berelasi. Jadi kita gunakan di situ untuk menyederhanakan. Nah, diperoleh. Jadi sudut yang atas dan yang bawah sama-sama 70 derajat. Dari sini kita bisa sederhanakan. Cos per sin itu bisa kita rubah jadi kotangen 70 derajat karena sama-sama 70 derajat. Jadi bisa kita sederhanakan. Jadi AC itu 18 kotangen 70 derajat. Seperti itu. Nah, sampai sini udah benar. Nih. Tuh, kalau mau dicari kotangen 70 derajat, kalian bisa cari menggunakan kalkulator karena di trigonometri itu di tabelnya nggak ada ya sudut yang 70 derajat. Jadi bisa menggunakan kalkulator. Tinggal dicari kalkulator terus dikali 18. Itu panjang sisi AC-nya. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan di kehidupan nyata mengenai fungsi-fungsi fungsi trigonometri dan aturan sinus dan kosinus. Terima kasih.